Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya di pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu sehat. Semangat dalam beribadah Ramadan. Amin, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat dan puasanya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Ustadz ingin membahas tentang tema dusta dan bahayanya. Jadi Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu dusta dan bahayanya. Siap mendengarkan ibu-ibu sekalian? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita bersama-sama simak tema kita pada pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah dan pemirsa Sinpo TV, as-saimin was-saimat. Semoga kita selalu dibahagiakan oleh Allah di Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya insya Allah. Tema kita, obrolan kita pagi ini tentang dusta dan bahayanya. Dusta, bohong, kalau orang Jawa bilang ngapusi. Ramadan yang kita jalani ini sebetulnya adalah pelajaran atau madrasah buat kita untuk melatih menjadi pribadi yang jujur. Saat kita berpuasa, puasa ini kan ibadah sirriyah, ibadah yang samar-samar. Kalau sholat kelihatan kan, orang zakat kelihatan, orang umroh apalagi, haji,
orang sekampung yang nganterin. Yang haji 1 yang nganterin 256. Mobilnya loh itu belum orangnya. Tapi puasa apa yang kita perlihatkan? Nggak ada. Ibadah sirriyah. Maka seandainya orang mau nakal, mau ngapusi dalam puasanya begitu gampangnya. Saat lagi sholat duhur, lagi kumur-kumur, gelegek. Ada yang tahu? Nggak ada. Tapi kenapa nggak ibu lakukan? Takut dosa ya. Tapi kalau operasi dompet suami kok nggak takut dosa ya? Kalau operasi dompet kok nggak takut dosa ya? Tapi giliran minum ketika ibu berwudu kan nggak ada yang lihat. Sama ketika operasi dompet ya nggak ada yang lihat. Sama-sama nggak ada yang lihat. Kenapa ketika kita puasa itu ada rasa yang masuk bahwa saya ini diawasi oleh Allah. Saya nggak mau curang, nggak mau bohong. Padahal kalau bohong kan gampang banget ya ketika puasa ya. Lah ketika Ramadan ini kita dilatih untuk jauh dari sifat itu. Tapi terkadang ya tadi puasanya nggak mau bohong, tapi selain puasa ya tetap. Menjelang Ramadan, bulan Ramadan ada yang datang nawarin gamis ngambil. Sehari bayar 10.000. Sekali sebulan kan 300 pas harga gamis ya. Lah karena ditanya sama suami kalau jujur takut diomelin, Bu, gamis baru iya dikasih Ibu Ketua Majelis Taklim. Bohong satu kan? Bohong satu kan? Bilangnya dikasih Ibu Ketua Majelis, padahal kredit sama Mang Tatang. Bahayanya ini loh. Orang bohong satu itu akan melakukan kebohongan kedua, ketiga, keempat untuk menutupi kebohongan pertama itu tadi. Lah seandainya suaminya nanya lagi, emang yang dikasih sama ibu doang apa yang lain? Semuanya. Padahal satu pun gak ada yang dikasih ya. Bohong dua ya kan. Lah kalau suaminya nanya lagi, maka akan terus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ini bahayanya orang bohong. Sama kayak suami umpama biasanya pulang kerja nyampe rumah paling telat jam 8. Nah kok hari itu kebetulan ada acara ngopi-ngopi yang lampunya biar. Pulang ke rumah sekitar jam 12 diomelin istri kalau ngomong jujur akhirnya dia bohong. Pak kok baru pulang? Lembur, bohong satu. Kemudian istrinya nanya lagi, emang yang lembur banyak Pak? Satu tim lembur semua 2. Tadi lembur ada makan, kasih makan, ada, dibeliin nasi goreng sama bos 3. Lah itu kalau istri nanya 10 kali, maka suami itu akan bohong 10. Itu banyak bohong di situ. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat, beliau itu pernah nangis gak berhenti-berhenti ketika ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kamu nangis? Ya Allah, saya pernah berbohong 3 kali sampai sekarang, maka itu yang saya sesali. Nabi Allah Ibrahim seumur-umur bohong 3 kali. Nangis, lah kita. Lah kok ketawa ini? Ya Allah, ya Allah. Padahal ketika Ramadan kita dilatih untuk tidak bohong. Lah kenapa kalau di lain Ramadan atau bahkan di selain puasa lah kok lancar car. Wallahu a'lam. Monggo Bunda silakan. Kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ya Ibu? Semangat puasanya ya. Insya Allah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu
dusta dan bahayanya silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Halimah dari Pilah Kota Indah. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada bohong yang diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya silahkan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi dari Cilacap. Izin bertanya Pak Ustadz. Apakah termasuk ke dalam kategori berdusta bila kita tidak terus terang terhadap suami dalam hal soal keuangan? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah ada bohong yang boleh gitu ya? Bohong tapi nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak dosa gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sampaikan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhun nas illa fi salasin. Ada tiga hal, ada tiga jenis kebohongan yang itu tidak apa-apa alias tidak dosa. Takni yaitu yang pertama al-harba, ketika dalam peperangan. Karena perang itu kan penuh tipu daya dan siasat. Maka dalam peperangan seandainya melakukan kebohongan untuk mengelabui lawan boleh. Kemudian yang kedua, wal islaha bainan nas, untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Misalnya si A sama si B berantem. Kemudian si A jelek-jelekin si B. Kemudian ketika kita ngobrol ke kita sama si B nanya, si A jelek-jelekin saya, ya enggak. Enggak, dia malah muji-muji kamu orangnya hebat, kamu orangnya pemaaf. Padahal aslinya kita berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, sedang bertengkar, maka itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, wa hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Bohongnya seorang istri kepada suami. Tadi pertanyaan kedua. Karena untuk membahagiakan atau menghindari pertengkaran. Istri bohongin suami tapi untuk menghindari pertengkaran. Misal, tahu istrinya ulang tahun, dibeliin kado, wah buat Ramadan ini saya beliin gamis plus kudungannya plus mancos lengkap lah. Begitu kita ibu buka, norak enggak ketulungan. Itu pokoknya gamis tahun 60-an lah. Zamannya Elia Kadam. Udah bahannya panas, jadul. Ibu nanya, ini harganya tadi berapa Pak? 700. Waduh, kata ibu karena ibu udah berpengalaman, ini mah paling juga 70. Terus ibu, gimana Bu? Bagus. Orang sekomplek gak ada yang punya ini Pak. Ini mah luar biasa. Kemudian pakai terus, Bu. Bagus ya kok dipakai. Wah, makanya saya pakai. Padahal maksudnya biar cepat rusak. Untuk menghindari sakit hatinya suami, dia udah mungkin milihnya udah dari ujung ke ujung loh itu. Lah nyampe rumah lah kok begini dibeli, wah sakitnya kayak apa itu suami? Atau sebaliknya. Bohongnya seorang suami untuk menghindari marahnya atau bertengkar dengan istri. Suami pulang kerja capek, kebetulan dia long shift kerjanya Bu, umpama ya long shift. Nyampe rumah dimasakin istri, micin sama garam, samar. Akhirnya garam semua yang dimasukin. Begitu baru ngicipin, langsung matanya pendelik. Wasinnya nggak ketulungan. Kalau kebetulan istri kan kadang kalau suami makan kan kadang suka nungguin. Gimana Pak?
Kok makanya dikit, dikit aja udah kerasa kok. Pinter. Padahal aslinya kan wasinnya nggak ketulungan. Artinya ada hal-hal ketidakjujuran yang diperbolehkan. Kemudian tadi masalah keuangan. Bagaimana kalau kita nggak terus terang, misalnya dikasih uang belanja sekian, Bu, kurang-kurang. Apa-apa naik Pak, beras naik, ini menjelang di bulan Ramadan begini apalagi semuanya naik. Nah, ya udahlah, akhirnya ditambahin. Tapi kalau kebohongan ibu dalam hal itu kok bisa menyebabkan suami berbuat yang tidak baik, lah ini yang repot. Maka lihat kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Diswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Diswanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, as-saimin was-saimat yang semoga selalu bahagia. Di penghujung perjumpaan kita di kali ini, saya bacakan satu hadis Rasulullah. Hadis ini cukup populer, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan udah dulu pernah dijadiin lagu sama Ida Laila. Nah, yang muda-muda nggak tahu ya. Bila engkau hadis Rasulullah, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ida Laila. Ya. Kita itu kalau dibacain hadis apalnya lama, kalau dinyanyiin tak. Makanya pinternya para ulama dulu itu kadang mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, maknanya digubah jadi lagu. Ya ini kan di lagu Nasidariyah juga ada ya. Apal enggak? Wah bukan begitu, saya mau nyanyi nggak enak, ada artis. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau ia ngomong bohong. Padahal tadi di segmen 1-2 udah kita sampaikan bahayanya bohong. Bohong 1 akan menyebabkan bohong 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan orang kalau udah terbiasa bohong, suatu kali kalau dia ngomong jujur, orang udah nggak percaya lagi. Karena udah kadung terlanjur. Ada cerita, walaupun cerita ini mungkin cerita hayalan. Ada orang gembala sapi, gembala kambing angon. Lah di pinggir kali itu kan sepi, dia teriak-teriak, wah sepi ini. Dia teriak-teriak supaya orang kampung datang, ada macan. Orang kampung pada datang, mana macan, mana macan. Enggak ada, saya bohongin. Hari kedua begitu. Hari ketiga macan datang beneran. Orang itu teriak ada macan, kata orang kampung, alah paling bohong lagi. Akhirnya kambingnya habis dimakan macan. Ya karena kebiasaan bohong, ketika ia ngomong jujur, orang udah nggak percaya lagi. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau ia janji, ia ingkar. Bahkan kadang menggunakan nama Allah untuk mengingkari janji. Bu, utang yang ini bayar ya, insya Allah. Menggunakan lafaz Allah untuk bohong, bahaya. Makanya saya kadang kalau ngajak orang atau ituin orang, siap hadir? Dia bilang, insya Allah, saya tanya lagi, insya Allah hadir apa insya Allah enggak? Karena ada 2 kemungkinan ya, ini kayak ibu-ibu nih. Misal ada di antara jamaah yang pengen selamatan, orangnya terkenal, walidnya naudzubillah. Kalau bikin besek tuh tipis. Ada, tapi bukan jamaah sini, bukan.
jamaah dari Majapahit. Lah kemudian kita undang Bu, nanti datang ya acara selamatan di rumah. Kalau di depannya langsung kita bilang enggak, kan enggak enak. Kita bilang insya, pada dalam hati ogah. Beseknya wa idza tumina khana, kalau ia diberi amanah, dititipin, amanah itu kan titipan, khana ia berkhianat. Kalau titipan barang, insya Allah kadang terlihat itu barang, oh ini titipan ibu ini. Yang bahaya itu kalau dititipi salam, karena salam kan barangnya nggak kelihatan. Misalnya kita ngobrol ke teman, Bu saya kemarin ketemu Bu Ustadzah, oh iya kalau ketemu titip salam ya, kita kan sering bilang iya. Kita menerima amanah itu hukumnya sunnah, menyampaikan amanah hukumnya wajib. Seandainya kita bilang tidak, aduh mohon maaf, saya jarang ketemu, mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan salam. Itu lebih baik daripada titipan salam kita terima, tapi ternyata nggak kita sampaikan, maka itu termasuk khianat dan itu tanda munafik. Padahal munafik itu ancamannya, fit darkil asfali minan nar, nanti ditaruh di aspal. Udah menjadi bahasa Indonesia atau aspal? Aspal itu kan di bawah, diinjek-injek. Oh, munafik itu tempatnya nanti di situ. Dan dalam Quran awal-awal Al-Baqarah Allah membahas tentang orang munafik itu dari ayat 8 sampai ayat 20. Hampir 13 ayat. Bahas orang iman cuman 5 ayat, 1 sampai 5. Bahas orang kafir cuman ayat 6-7. Tapi munafik, memang berat munafik. Dan bohong termasuk tanda munafik. Semoga kita terhindar dari sifat itu. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.